Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan menyegarkan dan menguatkan iman kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tapi jagiton muno makuaso muda dumoroton di porbadia Tuhamu, janaga bisaksi kumahamu di Yerusalem, di luat Judea, di Samaria, lopus tu ujung ni tanah on." Dalam bahasa Indonesia, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus akan naik ke sorga, ada kegelisahan, kegundahan, dan ketakutan bagi muridnya. Siapakah yang akan menjadi memimpin kami? Dan ada juga yang berpikir, apakah kami juga akan dikejar dan dibunuh dan serta dianiaya oleh karena mengingat dan memberitakan firman Allah. Ketakutan, kegelisahan menjadi bagian daripada hidup murid. Tapi Yesus membuat pesan yang tegas bagi murid-murid pada saat itu. Dia mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa, yaitu kuasa dari Roh yang akan turun kepada mereka. Artinya, mereka tidak akan sendiri dalam menghadapi persoalannya. Mereka tidak ditinggalkan, karena Tuhan akan memberikan Roh-Nya yang tinggal di dalam mereka dan akan menjadi mengingatkan, menuntun kehidupan mereka untuk tetap dekat dan menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin sampai saat ini setiap orang percaya masih memiliki ketakutan, keraguan, kegelisahan. Apakah Allah ada di dalam kehidupan mereka? Apakah Allah ada di dalam bencana? Apakah Allah ada di dalam persoalan yang terjadi? Apakah ada Allah dalam segala kesulitan, baik penyakit, baik keuangan dalam hidup kita? Namun firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa Roh Allah akan turun ke atas kita dan kita akan menjadi saksi. Artinya saudara terkasih, ketika orang percaya itu menjadi sudah didiami Roh, maka dia akan menjadi saksi di dalam segala keadaan yang dia hadapi. Dia akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia akan menyaksikan penyertaan Tuhan. Dia akan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Kita bukan menjadi manusia yang meaningless ataupun yang kurang menjadi memahami segala sesuatu sehingga merasa tidak berguna dan berdaya. Namun kita adalah orang yang sudah didiami oleh Roh Allah yang memberikan penerangan, keteguhan, dan penjelasan bagi hidup kita bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Dia hadir untuk memberikan pemahaman dan kekuatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang begitu indah ini mengajak kita untuk menyadari bahwa mari tinggal dan hidupilah Roh Allah yang ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu, sehingga engkau menjadi saksi di dalam lingkungan kecil semakin besar, bahkan sampai ke ujung dunia. Biar segala keadaan dan kehidupanmu menjadikan engkau bersaksi dan menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu mengandalkan dan bersandar kepada kehendak Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan dan semangat baru dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan, atas segala firman yang Engkau nyatakan bagi hidup kami. Sehingga melalui firman ini,
kami menjadi dituntun dan diingatkan bahwa ketika roh ada dalam hidup kami menjadi menyaksikan dan bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam segala keadaan yang kami hadapi. Jadikan kami menjadi dihidupi oleh roh-Mu dan menghidupi roh-Mu, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah, bertumbuh bagi hidup setiap orang. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.